Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Di video kali ini Tukang Gambar akan menceritakan salah satu tragedi kecelakaan tragis yang pernah terjadi di daerah Tongas, Probolinggo. Bagi kalian warga Probolinggo, mungkin sudah tidak asing lagi dengan berbagai tragedi kecelakaan. Karena menurut sumber yang Tukang Gambar baca, daerah Probolinggo memiliki jalur utama yang cukup ramai dan seringkali dilintasi kendaraan besar. Juga kurangnya penerangan jalan di beberapa titik menjadikan daerah ini rawan akan kecelakaan. Salah satunya adalah jalur Tongas menuju Pasuruan, yang menjadi lokasi tragedi kecelakaan maut Tongas yang akan Tukang Gambar ceritakan di video kali ini. Hari itu, Sabtu 28 Desember 2013, sekitar pukul 4 sore. Jalan Raya Tongas yang awalnya tenang seketika berubah mencekam ketika sebuah mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi. Dan di saat yang bersamaan, sebuah truk gandeng muncul dan menabrak mobil pickup tersebut. Dari kejadian naas itu, 18 orang dinyatakan meninggal dunia. Tidak pernah ada yang menyangka kejadian mengerikan tersebut akan terjadi sore itu. Bahkan juga selamat sopir dari mobil pickup malang itu. Hari itu, sebenarnya Slamet dan rombongannya yang berjumlah 32 orang berniat untuk berziarah ke Pasuruan, tepatnya ke makam Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu ulama terkenal yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di sana. Sedari awal, perjalanan ini sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilakukan. Apalagi jika kita melihat dari kendaraan yang mereka pakai. Ya, dengan rombongan yang berjumlah total 32 orang. Alih-alih menggunakan bis, mereka justru memilih menggunakan sebuah mobil pick-up. Ukurannya yang tidak terlalu besar, tentu saja membuat penumpangnya merasa tidak nyaman dan terpaksa harus duduk berdesak-desakan. Beberapa dari mereka malah ada yang harus berdiri, karena ukuran mobil yang tidak memungkinkan untuk duduk. Seperti yang kita ketahui, mobil pick-up seharusnya difungsikan untuk mengangkut barang, bukan manusia. Dan mengangkut rombongan manusia dengan menggunakan mobil bak terbuka, tentulah sangat berbahaya. Namun, tampaknya hal tersebut tidak dipedulikan oleh Slamet dan puluhan penumpangnya. Mereka tetap nekat, meskipun dengan kondisi yang membahayakan. Awal keberangkatan memang semuanya tampak normal dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Hingga akhirnya petaka datang saat mereka melintas di Jalan Raya Tongas menuju Pasuruan. Merasa hafal dengan kondisi jalan, Slamet sang sopir menginjak pedal gas mobilnya cukup dalam. Ia melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Bahkan disebutkan, mobil rombongan itu sempat menyalip 3 kendaraan lain di depannya. Nah, pada saat menyalip inilah, nampaknya Slamet tidak memperhatikan marka jalan yang ia lalui, di mana pada jalur tersebut terdapat marka jalan berupa garis utuh, yang berarti seharusnya kendaraan dilarang untuk berpindah jalur. Naas tak dapat ditolak, dari arah berlawanan sebuah truk gandeng yang mengangkat tepung tapioka juga melaju dengan kecepatan tinggi. Slamet yang terkejut dengan keberadaan truk gandeng tersebut berusaha menghindar dengan menekan pedal rem cukup kuat. Namun jarak antara mobil pickup yang ia kendarai dengan truk gandeng di depannya sudah sangat dekat, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk menghindar. Dan akhirnya, terjadilah kecelakaan tragis itu. Kedua mobil ringsek parah dan puluhan penumpang mobil pickup terpental keluar. Dari kejadian naas itu, 15 orang tewas di lokasi, termasuk Slamet dan juga sopir truk gandeng tersebut. Mirisnya beberapa korban ditemukan dalam kondisi yang tidak lagi utuh. Bahkan, ada juga yang tidak bisa lagi dikenali. Kejadian itu tentu saja membuat heboh pengendara lain yang melintas. Tak lama setelahnya, pihak kepolisian datang. Juga ambulan yang silih berganti mengangkut para korban. Dari keterangan yang Tukang Gambar dapat, selain 15 korban yang meninggal di lokasi, ada juga 3 korban yang meninggal di rumah sakit. Sehingga total korban dari kejadian ini adalah 18 orang.
Pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan olah TKP pada akhirnya juga menetapkan Slamet sebagai tersangka dari kejadian mengerikan ini. Meskipun Slamet turut menjadi korban tewas dalam kejadian naas itu. Karena menurut pihak kepolisian, kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian Slamet yang melaju dengan kecepatan tinggi dan melanggar marka jalan. Akhirnya untuk mengenang tragedi mengerikan tersebut, pihak kepolisian kemudian membangun sebuah monumen dan menjadikan mobil pick-up tersebut sebagai bagian dari tugu peringatan. Selain untuk memperingati kejadian naas tersebut, tugu itu juga berfungsi sebagai peringatan kepada para pengendara lain agar lebih berhati-hati dan jangan menggunakan mobil di luar fungsi utamanya, karena akan sangat berbahaya. Itulah yang bisa tukang gambar ceritakan tentang tragedi Tongas Probolinggo, yang kemudian juga menjadi muasal dibangunnya tugu peringatan di sana. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.